Assalamualaikum, Mbak Direkta. Oke, kita melanjutkan untuk pembahasan soal yang berikutnya. Jadi di sini kita diminta untuk melakukan simulasi sejajar, gitu. Jadi simulasi sejajar ada di sheet persediaan. Kita lihat. Nah, jadi inti dari parallel simulation adalah kita akan membuat laporan versi kita sendiri atau auditor. Kemudian kita akan membandingkan dengan versi perusahaan dan di akhir nanti kita akan membandingkan dan kita akan melihat selisihnya seberapa banyak gitu ya. Ini ada versi perusahaan. Yang pertama kita akan melakukan ini membuat persediaan awal ya. Sini 176 dan 154 kita lihat di referensi. Nah, ternyata sudah sama ya. Jadi kita tinggal mengambil saja dari versi perusahaan ini. Kemudian selanjutnya kita akan membuat pembelian di kolom pembelian ini ya. Nah, jadi ini konsep teman-teman ya, apabila melakukan VLOOKUP, teman-teman harus melakukan VLOOKUP dari ini, sheet referensi gitu. Teman-teman tidak bisa melakukan VLOOKUP langsung di data yang ini gitu. Karena apa? Karena di sini teman-teman bisa melihat ya, ini merupakan kumpulan dari kode barang yang ada gitu. Jadi ini masih ada duplikasi dan bukan merupakan referensi gitu. Nah, apabila teman-teman melakukan VLOOKUP dengan data yang bukan referensi, maka hasilnya yang ditampilkan adalah kode barang yang paling atas ini. Kan ada rangkap nih ya, contohnya ini gitu ya. Nanti apabila teman-teman mencari gitu ya, ada double nanti di sini. Nah, ini ada dengan ini juga. Nanti hasil lookup-nya maka akan menampilkan data yang satu paling atas ini. Bukan keseluruhan dari kode barang dengan kode seperti ini gitu ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah membuat pivot terlebih dahulu. Gitu. Caranya kita namai ya pembelian. Kemudian dengan menggunakan shortcut yaitu Alt and V. Sini kita ambil dari persediaan ini sampai kolom utang. Nah, kemudian di sini field list ya, apabila tidak muncul. Kemudian kita tarik data-data yang kita perlukan. Unit price di sini, quantity, semuanya ya lebih baik. Yes. Utang. Setelah itu selesai. Kita ubah formatnya supaya terlihat lebih cantik ya. Nih. Nah, kemudian baru nih kita melakukan VLOOKUP dari data yang udah kita pivot ini. Nah, nanti teman-teman bisa membandingkan ya. Coba aja apabila teman-teman melakukan VLOOKUP langsung ke data pembelian tanpa mempivotkan terlebih dahulu. Saja kita tuliskan VLOOKUP, kemudian lookup value-nya ini, table array-nya ini semua. Ini teman-teman bisa table array dari header-nya langsung atau bawahnya tanpa header gitu ya, bisa semuanya. Quantity ada di kolom ketiga gitu. 0 atau false ya. Kita tarik ke bawah. Kemudian selanjutnya adalah kita akan melakukan VLOOKUP juga. Tuh, lookup value-nya kita ambil dari sini. Nah, ini apabila teman-teman dihadapkan dengan parallel simulation yang sama seperti ini, nah ancar-ancarnya ini ya, teman-teman paling tidak ya datanya yang kita bikin itu tidak jauh berbeda dari versi perusahaan gitu. Nah, seperti itu. Namun itu juga tidak menutup kemungkinan apabila perbedaannya sangat jauh gitu ya. Ini kita F4, kemudian nilai pembeliannya adalah dari sum of purchase ya. 4, kemudian 0.
Nah, seperti ini, kita tarikkan ke bawah. Nah, untuk HPP, ini kita juga melakukan menggunakan VLOOKUP dari data ini penjualan ya. Shortcut-nya Alt and V. Jangan lupa teman-teman diingat terus ya, supaya lebih cepat kita dalam mengerjakan soal-soalnya nanti. Ya, data-data yang kita perlukan seperti kode barang ada di rows dan lainnya ada di value. Ini kita tarik semua. Nah, kita ubah formatnya. Oke, kita menggunakan cara yang sama. Sini VLOOKUP, kode barang, kemudian table array. Nah, Control Shift page ke kanan dan ke bawah ya, jangan lupa. Kita kunci F4, kemudian kolom indeksnya adalah di kolom ketiga ya. Dan 0 di sini. Nah, coba ya nggak jauh beda kan? Ya, 636 118. Nah, untuk HPP-nya ini kita menggunakan rumus nilai HPP-nya ya. R5 ini kuantitinya dikalikan dengan ini nilai pembelian ditambah dengan nilai persediaan awal dibagi dengan kuantiti pembelian ditambah dengan kuantiti persediaan awal. Nah, seperti ini. Tarik ke bawah. Kemudian persediaan akhir ini perhitungan langsung dari tabel ini ya. Persediaan awal ditambahkan dengan pembelian, kuantiti pembelian dikurangi dengan HPP. Nah, seperti ini. Dan kita tarik ke kanan dan ke bawah. Oke, setelah itu kita membuat tabel selisihnya. Di sini kita kasih judul selisih di sini ya. Ini kita hapus semua. Nah, selisihnya adalah yang baru dikurangi yang lama. Tuh. Tarik ke kanan, dan tarik ke bawah. Nah, seperti ini ya. Kita perbedaannya ada di pembelian dan juga HPP. Oke, setelah itu kita akan membuat neraca saldo. Konsepnya tidak jauh berbeda dengan yang persediaan tadi. Nah, tapi di question-nya ini, nah ada syarat-syaratnya. Jangan lupa ya teman-teman, melihat soalnya secara lebih jeli gitu. Sini kita kopaskan saja ya, Ctrl C, tapi aku pakai pastenya gambar, gitu, biar nanti nggak repot dengan ini masalah kolomnya. Itu jadi tips juga ya dari aku. Ini grade lines-nya dihilangin atau bisa didapatkan dari mana ya? Nah ini grade lines ini, view-nya di uncheck gitu. Nah seperti ini kan lebih enak ya teman-teman. Kemudian kita jawab ya. Ini kasnya adalah didapatkan dari ini. Saldo 2019 tambah pendapatan tunai data penjualan. Nah, ini saldonya di sini. Kemudian kita tambahkan dengan data penjualan. Penjualan gimana? Kas ya di sini. Nah, ini karena tidak jauh beda ya. Itu besar kemungkinan kalau jawaban kita aman gitu. Pendapatan non tunai data penjualan.
Nah, ini. Kemudian kita ambil dari penjualan hutang. Nah, kemudian selanjutnya adalah persediaan adalah saldo 2019 ini, dan kita tambahkan dengan pembelian pada data pembelian. Pembelian pada data pembelian. Purchase. Ya. Nah, setelah itu utang sampai penjualan adalah 0. Utang sampai penjualan. Ini 0 ya sebaiknya. Utang ekuitas penjualan. Kemudian potongan penjualan. Nilai diskon pada data penjualan. Nah, ini. Kemudian HPP. Nah, 0. Oh, sorry. HPP pada data persediaan. Nah, ini ya versi auditor yang telah kita hitung tadi. Kemudian selanjutnya adalah beban gaji dan tunjangan adalah gaji pokok dan tunjangan pada payroll. Nah, ini ya di sheet payroll ini. Kita gunakan rumus SAM, kemudian ke payroll, gaji pokok kita select semuanya. Select ya. Kemudian selanjutnya tunjangan juga SAM. Ini kita pilih. Control Shift Page Down. Nah, tutup kurung. Nah, ini kemudian untuk menjumlahkannya, shortcutnya adalah Alt, kemudian sama dengan atau plus ini. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah pengeluaran. Kredit pengeluaran pada data pembelian. Ini pengeluaran pada data pembelian. Kemudian kita tambahkan dengan pembayaran gaji dan tunjangan. Kayak tadi ya. Ini kasih dulu SAM ke atas, gaji tunjangan. SAM juga. Nah, selanjutnya adalah piutang 0. Kemudian persediaan adalah HPP pada data persediaan. Nah, HPP-nya ada di sini. Kemudian utang pembelian persediaan non tunai. Pembelian persediaan non tunai ya. Utang. Nah, ini kan nggak jauh beda ya. Teman-teman kalau mau ngecek nanti di persediaan terus dilihat yang nggak jauh beda dari sini. Kemudian ekuitas juga dari 2019 ini. Dan kemudian penjualan adalah nilai sales data penjualan. Sales pada data penjualan. Kemudian potongan dan HPP-nya 0. Udah 0. Kemudian Alt plus. Nah, ya udah balance. Kemudian kita selisihkan. Yang baru dikurangi yang lama. Ini tarik ke kanan juga. Dan ke bawah. Alt plus. Nah, udah balance ya. Ini ada perbedaan di sini. Perbedaan. Nah, ini tergantung juga dosennya teman-teman apakah perlu dikasih penjelasan kenapa terjadi perbedaan seperti ini. Itu juga preferensi dari dosen masing-masing. Nah, mungkin sekian video pembahasan kita mengenai soal A milik dosen Pak Irfan.
Ya kurang lebihnya mohon maaf, apabila teman-teman ada kritik, saran, boleh kontak aku atau chat atau komen di kolom komentar YouTube ini. Terima kasih semuanya, sukses untuk UTS-nya.